Kita sapa Tuhan dulu ya. Kita bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan beri penyertaan Tuhan sepanjang malam pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat. Kita pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi dari awal kita akan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah menjaga kami Tuhan. Karena Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Sehingga kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami. Berkati kami anak-anak-Mu satu demi satu Tuhan. Kami mau setia tetap melayani Tuhan. Kami mau setia tetap datang kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami. Biarlah pagi hari ini kami memulai ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita pujikan pagi hari ini. Biarlah kita mendaki gunung yang tinggi bersama Tuhan. Juga kita mau menyelam sampai ke dalam samudera bersama Tuhan. Dalam kondisi apapun kita sedang sakit, kita sedang senang, kita sedang sedih, kita percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Semua yang ada di rumah bangkit berdiri dong, ikutan gerak. Jeremy.
Di gunung yang tinggi turun, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku, karena engkaulah Yesus, karena engkaulah Yesusku, karena engkau Yesus, karena engkaulah Yesusku. Haleluya, kita percaya Tuhan selalu ada ya, walaupun kita sedang sedih atau kita sedang bersuka cita, kita percaya semua karena Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita, walau apapun kondisi kita, mau kita gendut, kita kurus, atau kita pendek, kita tinggi besar, Tuhan mengasihi kita. Dan kita, walaupun kita masih kecil, kita tetap harus melayani Tuhan dan berkarya bersama Tuhan, karena kita pasti bisa bersama Tuhan. Kita mau pujikan Big and Small. Semua tetap gerak ya. And small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya dalam kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Ta-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big and small. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah. Bekerja, berkarya dalam kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa-sa-sa, sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Yeah. Ya, kita percaya bersama Tuhan kita pasti bisa. Ayo kita sekarang tetap jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
kita semua boleh duduk sekarang. Ya, senang ya walaupun di rumah semuanya tetap semangat ikut ibadah dan memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu Tuhan. Pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, bagi jalanku. Saat ku takut, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selanjutnya saya serahkan kepada Tante Hani. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan saat ini. Kami boleh ada bersama-sama, kami boleh menikmati pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan tertanam dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi pegangan bagi hidup kami. Di saat kami sendiri, di saat kami mengalami lemah, letih, lesu, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus menerangi hati kami, untuk kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Halo, selamat siang setengah pagi setengah siang ya. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan buka Alkitab kita, ayo yang di rumah semuanya. Buka Alkitabnya dalam kitab Kisah Rasul. Kisah para rasul. Ya, Kisah para rasul, betul.
Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ke 19 bagian A. Biar kita tahu cerita pagi hari ini. Kisah Para Rasul. Saulus bertobat. Hah? Apa? Yang Saulus bertobat. Ya. Siapa yang akan mulai dulu? Kisah Para Rasul berapa, Tante? Kisah Para Rasul 9 9. ayat 1 sampai 19a. Wen. Coba mulai dari Wen baca. Mana Wen? Sabar, cari dulu yang 19. Hah? Pasal berapa tadi? Iya, aku ini nggak ngerti. 9, bukan 19. Sampai 19 bagian A. Satu perikop itu namanya. Judulnya Saulus bertobat. Ayo, itu siapa yang paling ujung itu? Iren ya? Daniel. Ayo Daniel. Ayat 1 Daniel, Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Saulus bertobat. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat yang kedua, Iren. Ayat 2, Iren. Berapa? Ayat 2, Kisah Rasul 9. Ayat 2. Pasal 9. Ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada Majeli Yahudi di Damaskus, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Stop. Ayat 3, Yesika apa siapa itu? Siapa itu yang sebelahnya Iren? Enak ya, sebelah Iren ya? Siapa sebelah Iren? Ya, Enok apa Cio itu? Baca ayo. Ayat 3. Enok masih. Enok. Ya, Enok, ayat 3. Ayat 3 tuh. Ayo, Nok. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 3. Nok, ayo ayat 4. Ayat aku, ya cepat deh. Tadi sudah Ayat yang 4. Halo. Aku cepat ayat 4. Iya. Dia berebah ke danau dan ke rampak olehnya sesuatu suara yang berkata kepadanya, harusnya mengatakan menganiayakan aku. Ya, ayat yang kelima, Yesika. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ayat 6.
Siapa itu? Beatrice ya? Oh, Kalista. Ya, ayat yang ke-6 selanjutnya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7 selanjutnya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 7, ayat 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuat matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menutupin dia masuk ke Damsyik. Ayat yang ke-9. Kenan apa Kalista yang belum baca? Sudah semua. Sudah semua. Ayat yang ke-9 si Beatrice ya itu ya? Ya, Beatrice. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ya, ayat 10. Hilman. Ayo Hilman, ayat 10. Di Damsyik ada orang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Ya, ayat 11. Sebelahnya Hilman. Siapa itu? Wen. Ayat 11, Wen. Ayat berapa? Ayat 11. Ayat 11. Ya, sabar. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Taurus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12. Gailen. Ya, yuk. 12. Ayo Galen. Aku. Ayat 12, Nak. Dan 9. dalam tidak kedengar. Enggak dengar. Ayat 12 Kisah Rasul 9. Iya, tapi sinyalnya nggak bagus dah. Oh. Sudah sebelahnya kalau gitu. JJ ya? Rui. Ayat 12 Rui, dibaca lagi Rui. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13 sebelahnya Rui. Gilbert. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Ya, ayat 14. Cencen. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ayat 15. Deren. Aku.
Ya, ayat 15, Deren. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya apa yang dinyatakan Allah kepada apa yang ditanyakan oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Salah kalau yang dibaca ya. Ayat 15, Kisah Rasul 9. Kisah para Rasul 9 ayat 15. Ya. Tetapi firman Tuhan itu loh. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberikan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Ya, ayat 16 sebelah Deren. Sinta, habis Sinta. itu Stefan. Oke. Ayat berapa? Sinta dulu. Sinta dulu, baru Sinta. Stefan, siap-siap. Ayat 16, Sinta. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ayat 17, Stefan. Oke. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, ayat 18. Kevin. Dan seketika itu juga seolah-olah lampu gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ayat 19, Marcelo. Bagian A, Marcelo. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, puji Tuhan. Adik-adik tahu jalan ceritanya ini? Mungkin sering sudah kita mendengar cerita tentang Saulus bertobat. Sebelum dia menjadi nama Paulus, dia namanya Saulus. Siapa dia? Dia adalah seorang Yahudi yang pada waktu itu dia menerima kuasa penuh dari imam-imam di Yerusalem, ya, untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum Saulus ini menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu Kisah Rasul kedua, ketiga sampai kayak ke-9 itu diceritakan orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami aniaya, sehingga mereka pergi ke seluruh daerah pada waktu itu. Salah satunya yaitu ada di kota Damsyik atau Damaskus. Nah, adik-adik, pada waktu itu Saulus ingin membunuh orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada waktu itu. Makanya seorang muda yang bernama Saulus ini dengan gagah dan berani, ya, mereka pergi ke sebuah kota yang bernama Damsyik. Mereka ingin menangkap orang-orang percaya, orang-orang yang memanggil nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka sedang di perjalanan? Ya, ketika hati mereka sedang berkobar-kobar, dikatakan ayat yang pertama. Wah, nanti kalau sudah sampai Damsyik akan menangkapi orang Kristen, menangkapi orang yang sedang berdoa. Nanti kalau perlu dibunuh, dipenjarakan, ya. Tetapi Tuhan mempunyai maksud yang lain terhadap kehidupan Saulus. Sehingga pada waktu sedang naik kuda dengan gagah berani, ya, dulu belum ada mobil, mungkin mereka naik kuda adik-adik dari Yerusalem pergi ke Damsyik. Apa yang terjadi adik-adik ketika ada di tengah jalan? Tuhan Yesus
menjumpai Saulus dengan satu cahaya. Ya, ketika sedang asik naik kuda dengan semangat, dengan senjata lengkap mungkin, dengan surat yang penuh kuasa. Ya, apa yang terjadi? Di situ Tuhan Yesus berkata menemui Saulus. Ya, dengan satu cahaya yang terang pada waktu itu, ya. Nah, sehingga Saulus rebah, Saulus buta, tidak bisa melihat apa-apa. Terus dia bertanya, "Siapakah engkau?" Dia bertanya, "Siapakah engkau, cahaya itu?" Ya. Lalu Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Ya. Hati Saulus ingin menganiaya orang percaya atau orang Kristen pada waktu itu. Tetapi Tuhan membela orang-orang yang percaya. Sehingga Saulus pada waktu itu ingin membunuh, ingin memenjarakan, bahkan ingin menganiaya orang-orang percaya. Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika orang-orang percaya dianiaya, Tuhan Yesus juga dianiaya. Makanya Tuhan Yesus tidak rela adik-adik, ya. Dia stop niat Paulus di tengah jalan. Ketika keinginan untuk membunuh, untuk menganiaya, bahkan untuk memenjarakan orang-orang percaya, di tengah jalan di stop oleh Tuhan. Ya. Dengan satu pertemuan antara Saulus dengan Tuhan lewat cahaya itu, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika Saulus ya bertemu dengan Tuhan Yesus? Ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, Saulus mengalami satu perubahan, adik-adik, ya. Satu, matanya buta, dia tidak bisa melihat. Terus dia mengalami apa itu namanya? 3 hari 3 malam dia berpuasa, nggak bisa makan. Nah, adik-adik, setelah mengalami semuanya itu, ada orang yang diutus Tuhan juga yang bernama Ananias untuk berdoa supaya Saulus bisa melihat. Nah, adik-adik, ketika Ananias datang ke rumah di mana Saulus menumpang, Ananias berdoa untuk Saulus dan Saulus pada waktu itu bisa melihat. Ya, sudah 3 hari 3 malam dia tidak bisa melihat, dia buta. Ya, tadinya dengan gagah dan berani dan perkasa naik kuda untuk membunuh dan membinasakan orang Kristen, untuk menganiaya, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Saulus mengalami perubahan. Ya. Adik-adik, bagaimana kalau Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan cara Tuhan menampakkan diri dengan cahaya? Kita bisa enggak berjumpa dengan Tuhan Yesus? Bisa. Bisa. Lewat apa, Stepan? Lewat doa. Yesus lewat apa, Stepan? Cahaya. Baca firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah pribadi Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Alkitab. Ingat Injil Yohanes pertama ayat yang pertama. Apa bunyinya? Siapa yang hafal? Yohanes pertama ayat pertama. Yo. Apa kata firman Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 yang belum membaca yang di sini. Ayo, siapa yang bawa Alkitab? Yohanes 1 ayat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya. Apa kata Stepan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, berarti kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita membaca Alkitab, kita membaca firman, membaca pribadinya Allah. Ya.
pribadinya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, orang yang suka membaca firman, orang yang bergaul dengan Tuhan, pasti dia memiliki hatinya Tuhan, memiliki kehendaknya Tuhan, memiliki sifatnya Tuhan. Makanya Tante Ana waktu bulan kemarin kalau tidak salah ya, pergaulan buruk merusak kelakuan yang baik. Kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berteman, itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita suka bergaul dengan Tuhan, dengan firman Tuhan juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Seperti firman Tuhan mempengaruhi Pak Saulus, firman Tuhan juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Ketika Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak sama lagi. Ketika dia pada waktu pertama, dia akan membunuh orang Kristen, dia akan memenjarakan orang Kristen, dia akan menganiaya orang Kristen. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, niat itu hilang semua. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Saulus bertobat. Saulus bertobat. Kira-kira kalau dari jahat, kalau bertobat jadi apa, Tepan? Jadi baik. Oh, jadi baik. Tepan mau enggak? Tepan? Mau. Siapa yang mau seperti Saulus, dari jahat menjadi baik. Jadi jangan jadi anak sekolah minggu, tiap minggu dengar firman Tuhan, tiap minggu, tiap hari baca firman Tuhan, masih tetap nakal, enggak berubah. Itu bagus enggak? Bagus enggak kira-kira Daniel? Siapa yang berubah? Sudah berubah jadi anak yang baik, ayo. Jujur. Apa masih jadi anak yang enggak baik, masih suka bandel, masih suka melawan, masih enggak dengar-dengaran. Ayo. Kita harus berubah. Ya. Kita harus berubah. Seperti Saulus berubah dari jahat menjadi baik, bahkan Saulus menjadi sahabatnya orang percaya ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Bahkan dia berkata sendiri, kalau Tuhan Yesus mati di salib, palanya di atas, aku mau mati di salib, palanya di bawah. Nah, itu sesudah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik, anak yang percaya Tuhan Yesus, anak sekolah minggu harus berubah. Mau berubah? Nah, seperti ini. Lihat ini perubahan itu terjadi. Itu apa, adik-adik? Apa yang kalian lihat di layar? Biji jeruk. Kalau biji jeruk ditanam, dia akan jadi apa? Dia akan menjadi kecambah kecil dan nanti akan, itu. Nah, akan sesudah dia jadi kecambah, dia akan tumbuh. Perubahan demi perubahan terjadi. Sudah tumbuh, dia besar, dia berbuah. Siapa yang suka makan jeruk? Lah, lihat tuh. Pengen enggak ngambil itu di aku? Oh iya. Nah, ya. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita harus berubah. Seperti Saulus berubah, kita juga harus berubah. Bisa enggak berubah? Jangan seperti apa itu yang Spiderman berubah, itu jangan. Ya, berubah sedikit demi sedikit menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, berubah menjadi seperti Tuhan Yesus, berubah dari jahat menjadi
baik seperti Saulus. Ketika Saulus dia bertobat, namanya diganti Paulus. Dan Paulus adalah salah satu rasul yang mencatat Injil yang paling banyak dalam Perjanjian Baru. Nah, adik-adik, ayo kita baca satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ayat hafalan kita. 2 Korintus 5 ayat 17, yang di sini siapa itu baca? Senen ya? 2 Korintus 5 ayat 17 Senen baca. Ayat hafalan kita 2 Korintus 5 ayat 17. Aku Kak udah ketemu. Nih, ini Senen ya, yang di gereja belum. Nanti Tepen baca juga. 2 Korintus 5. Ketemu? Udah. Kak, kecilnya suaranya, Kak. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih Sanan. Apa Tepan bunyinya? Coba Tepan ulangi. 2 Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mau? Yang lama, sifat-sifat yang lama berlalu, yang baru dah datang. Yang tidak memiliki kasih, akhirnya memiliki buah roh yang namanya kasih. Yang tidak pernah sabar, kalau minta apa-apa anak harus sekendaknya sendiri. Harus menjadi anak yang sabar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Yang Saulus tadinya marah, benci, dendam, ingin menganiaya, membunuh, memenjarakan orang percaya. Dia berubah menjadi mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang percaya adik-adik ya. Kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu yang sudah dengar firman Tuhan, yang sudah membaca firman Tuhan, kita harus bisa berubah. Karena firman Tuhan berkata, apa tadi 2 Korintus 5? Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau yang lama suka bandel, nggak dengar-dengaran sama orang tua, nggak dengar-dengaran sama guru, nggak pernah dengar sama guru sekolah minggu, kita harus berubah. Jadi anak jempol, jangan jadi anak cemen, harus anak jempol. Ya, anak Tuhan harus berubah. Memang berubah tidak langsung seperti membalik telapak tangan. Tetapi kita harus berubah seperti biji jeruk tadi. Dari biji kecambah, tumbuh, besar dan berbuah. Sehingga buahnya kita nikmati, orang lain bisa menikmatinya. Orang tuamu, temanmu, saudaramu bisa menikmati kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ayo sekali lagi diulangi ayat hafalannya. 1, siapa buka Alkitabnya? Ayo. Ayat hafalannya, semua yang di rumah, ayo lihat. Yuk. Yang di rumah ayat hafalannya. Kok tidur Stepan? Berubah kok jadi tidur sekolah minggu, ayo. Kita hormati Tuhan.
dengan sikap kita yang benar. Ayo. Ayo semua sudah baca Marcelo. 2 Korintus 5 sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ayat 17. Ayo. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ciptaan baru yang ayo ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya ia baru sudah datang. Ya, Marcelo enggak buka Alkitabnya. Ayo hafalin, Marcelo. 2 Korintus 5 ayat 17. Enggak usah baca Alkitab. Hafal enggak? Jadi jadi enggak hafal ya? Siapa yang hafal? Ayo. Cen. Kak, kasih hafalan 3 menit, Kak. Hah? Kasih waktu dihafalin. Oh, kasih waktu 3 menit ya, sudah. Kemurahan. Sudah? Sudah belum? Sudah hafal belum Marcelo? Cen, ayo. Jadi siapa yang di dalam Kristus? Di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu atau yang baru sudah datang. Ayo, Cen. Ya, Kak. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang sudah lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, Cen ada dalam Tuhan Yesus enggak? Enggak. Cen ada dalam Tuhan Yesus kan? Ada di dalam Kristus kan? Iya. Ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus menjadi ciptaan baru. Iren, apa enggak Ren? Kamu Ren? 2 Korintus 5 ayat 17. 3 menit sudah. Masa enggak hafal? Iya. Coba dihafalin. Jadi tidak lagi dalam. Jadi siapa yang dalam jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itu si JMK. JMK, ayo baca, hafalin itu ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Dek, ayo Dek, baca Dek. Jeremy, Keng, 2 Korintus 5 ayat 17. Belum baca dari tadi. Ayo, kok ditutup? Mana tadi wongnya tadi? JMK mana JMK? Ayo.
Ya sudah baca dulu pakai Alkitabnya, enggak apa-apa. Tante Ana kasih kemurahan. Ayo. Baca enggak? Kok Tante Ana enggak? Aku, Kak. Hah? Aku coba. Aku coba. Yo coba. Ya cobalah. Siapa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Datang. Ya. Mau, Stepan? Stepan kan tadi yang baca? Mau. Mau. Ya, janji ya. Bukan sama Tante Ana, tapi sama Tuhan Yesus. Kalau Tante Ana nggak melihat kamu berubah apa enggak, tapi ada sepasang mata yang melihat siang dan malam, kalian berubah atau tidak, ya? Guru sekolah minggu enggak lihat, Pak Gembala enggak lihat, tetapi sepasang mata yaitu mata Tuhan yang melihat perubahan dalam hidup kita. Amin. Nah, yuk kita akhiri sekolah minggu kita. Foto ya nanti. Diapalin ya. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang dalam hidup kita. Yang baru yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itu harus mewarnai hidup kita. Itu harus kita dapat melakukannya, ya. Mau melakukan firman Tuhan? Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nyanyi ya. Firman, ayo. Tuhan dengar. Pegang nah. Ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kak Yesi? Yo, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yo, yang di rumah juga yang di gereja, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bila Saulus bisa boleh mengenal Tuhan, dia terus bertumbuh hingga dipakai Tuhan dan berbuah lebat. Kami serahkan hidup kami, anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Dari masa kecil kami, biarlah tubuh kami bertumbuh, rohani kami juga bertumbuh di dalam Tuhan, hingga kami nanti dapat berbuah lebat yang bisa dinikmati oleh orang lain, dan kami menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam sekolah kami, berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, juga dalam segala persiapan Natal, baik itu Natal SKCE maupun Natal
anak umum kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.